UMKM adalah salah satu faktor yang memicu ekonomi di Indonesia. Fun fact-nya, UMKM ini terjadi karena krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Ngomong-ngomong soal UMKM ini, UMKM di Indonesia masih tergolong tidak strategi karena masih kurangnya pendalaman dan pemahaman terkait UMKM. Maka dari itu, kami dari kelompok ini akan membantu untuk mendalami proses perkembangan UMKM di Indonesia. Dalam proses pengembangan, ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam lingkungan usaha, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal ialah faktor-faktor yang berada dari dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi perusahaan secara langsung. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor yang berada dari luar perusahaan, namun dapat mempengaruhi perusahaan tersebut dan keberhasilannya. Dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang sulit untuk diprediksi. Lalu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang sengaja dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai target pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini terdapat kegiatan seperti merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan jasa atau barang tersebut. Selanjutnya adalah akses sumber daya. Akses sumber daya adalah kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah peningkatkan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk, upaya untuk meningkatkan kualitas produk secara sistematis agar produk yang kita targetkan ke pelanggan memahami produk kita. Selanjutnya adalah penguatan hubungan pelanggan. Penguatan hubungan pelanggan itu merupakan strategi bisnis yang dilakukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Maka dari itu, pada proses pengembangan kali ini, kami akan menerapkan konsep manajemen mutu, yakni Total Quality Management. Total Quality Management sendiri itu adalah berfokus kepada kepuasan konsumen. Bukan hanya itu, dia juga berfokus kepada kinerja karyawan, yang dimana akan memperbaiki kualitas produksi kita yang akan dipasarkan nantinya. Dan dari setelah itu, kita akan melakukan proses evaluasi, yang dimana kinerja karyawan kita setiap tahun akan kita evaluasi, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang tidak jauh dari spesifikasi perusahaan. Selanjutnya kami akan melakukan proses pengumpulan data, yang dimana kami akan mengumpulkan data secara kualitatif, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada produsen dan mengumpulkan data secara research book dari beberapa penelitian sebelumnya. Lalu ada beberapa item pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada produsen. Salah satunya adalah tentang efektivitas produk, tentang permintaan, tentang pemasaran, uji kualitas produk, dan lain sebagainya. Maka dari itu, berikut adalah video wawancara akan kami buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UINSU, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Manajemen. Ingin melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas mini riset kami terkait penelitian yang kami lakukan. Sebelumnya Kak, boleh perkenalkan nama Kakak siapa? Nama saya Nadia Ravenda. Jenis usaha apa Kak yang sedang Kakak jalani saat ini? UMKM, usaha menjahit. Usaha menjahit ya. Oke Kak. Izin bertanya Kak, apakah pernah mengalami kelangkaan bahan baku Kak?
Selama ini nggak pernah sih. Oh, nggak pernah ya. Heeh. Di mana bahan baku untuk produksi diperoleh, Kak? Kayak tokonya gitu di mana, Kak? Biasa Kak beli bahan. Tergantung sih, kadang ke The Crown, The Fashion, ke toko-toko kayak di apa tuh namanya, di Simpang Limun kan ada juga toko-toko apa tuh kain-kain. Tergantung permintaan customer sih mau yang di mana kayak gitu. Oh gitu. Lalu Kak, bagaimana kualitas bahan baku yang cocok untuk menghasilkan output yang baik, Kak? Kayak biar hasilnya baik gitu. Bagus. Kayak pakai kain apa gitu. Biasanya sih kayak Kawasaki, Max Mara, Roberto kayak gitu sih. Apakah ada cara atau strategi untuk meminimalisir kelangkaan atau kekurangan bahan saat proses produksi sedang berlangsung? Nggak ada sih. Nggak ada ya, Kak? Lanjut. Sebelum melakukan kegiatan usaha ini, dari mana kakak mempelajari keterampilan ini? Dari sekolah. Sekolah. Terus kerja juga sih, makanya lebih banyak gitu sih kalau dari kerjaan, cara-cara lebih praktis kayak gitu. Lanjut, bagaimana modal awal sebelum membuat produk baju? Apakah dibayar di muka atau dibayar di akhir gitu? Atau ada DP gitu, Kak? Iya, kadang di DP, kadang tergantung orangnya juga sih. Kadang ada yang dibayar duluan, ada yang dibayar belakangan kayak gitu. Bagaimana standar jangka waktu untuk membuat satu produk baju? Estimasinya, Kak? Estimasinya ada yang 1 hari siap. Tergantung juga sih modelnya. Kalau yang agak berpayar atau gitu ya. brokat kayak gitu agak lama sih, 2 hari. Cuman kalau simple ya 1 hari siap, 1 kadang 2 juga gitu. Apa yang dilakukan jika produk yang sudah dikerjakan dibatalkan oleh customer tiba-tiba? Jadi produknya udah siap gitu. Kadang ada juga sih memang kayak gitu. Cuman ya kita kecewa sih. Cuman kan kayak mana gitu. Yang penting kan kita udah bilang juga sih sama orang itu. Bagaimana proses desain, apakah sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan standar yang kakak tetapkan? Sesuai permintaan customer. Bagaimana kakak menjaga agar produk kakak dinilai bagus oleh customer? Ya menjaganya dengan cara menjahitnya lebih bagus kayak gitu sih, lebih tepat waktu kayak gitu. Bagaimana strategi kakak dalam memasarkan produk kakak sendiri? Melalui sosial media pastinya ya kan. Terus dari orang ke orang juga sih gitu. Bagaimana kakak mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan? Kayak mengukur kepuasan, Kak. Kayak Kakak menilai orang tuh puas tuh dari mana? Ya dari testimoninya ya? dari dia langsung bilang kayak gini, Kak makasih ya, cantik kali kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kan kita kayak ya udah gitu, senang bahagia gitulah. Sesuai dengan permintaan customer aja. Misalnya dia ngasih model kayak gini, ya udah kita buat secara kayak gitu sih, percis kayak gitu. Apakah ada bantuan usaha dari pemerintah terkait usaha kakak ini? Nggak ada. Sendiri berarti? Iya, sendiri aja. Apakah harga produk yang kakak hasilkan sudah lebih terjangkau daripada pesaing usaha sejenis lainnya? Lebih terjangkau sih. Selama ini lebih terjangkau. Bagaimana strategi kakak agar estimasi waktu proses pengerjaan sesuai dengan permintaan customer? Tergantung customernya sih, kapan dia mau ngantar, kapan dia duluan-duluan kayak gitu sih, siapa yang mau cepat diambil ya, request kayak gitu. Baik Kak, sampai sini aja wawancara kita. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kami menemukan masalah pada akun marketing dari produsen. Mereka menggunakan akun Instagram sebagai media marketing. Namun, salahnya, mereka mengaktifkan privasi akun terhadap akun mereka. Hal ini tidak diperbolehkan dalam pemasaran, karena dapat menghambat proses pengenalan produk. Bukan hanya itu, mereka juga tidak akan menerima kritikan dan saran dari banyak orang. Karena hal ini merupakan salah satu prinsip atau komitmen dalam membangun sebuah perusahaan yang lebih baik. Dan bukan hanya hal itu, ini juga mampu menghambat perusahaan untuk bersaing kepada kompetitor lainnya. Dari respon produsen terkait item pertanyaan itu, ini merupakan sebuah masalah yang dialami oleh produsen. Jika hal ini akan terus berlanjut, maka akan menimbulkan kerugian. Maka dari itu produsen harus memiliki pendekatan pada pelanggan, yakni yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik agar menarik pelanggan.
Yang ketiga, memberikan informasi secara detail agar pelanggan memesan secara sadar dan tidak ada unsur paksaan. Yang keempat, merespon ulasan atau kritik dari pelanggan. Dan yang terakhir, menciptakan strategi pembayaran seperti pembayaran di muka agar tidak menimbulkan kerugian jika dibatalkan sepihak. Sekian pada penelitian kali ini, kami ucapkan terima kasih. Paham? Oke. Meanwhile, in our universe. Satu. Lingkungan internet. Lingkungan. Halo Bang. Siapa lagi aku? Halo Bang Wayu. Internal adalah fakta. Saya mau main juga. Dibuat oleh perusahaan atau negara. Apakah ada cara mendadak? Strategi untuk menanalisis